warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, sepertinya masih kurang semangat nih Kak. Kita coba sekali lagi ya. Semangat pagi. Baik. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, aku Brilian dan bersama Dan aku Tama sebagai duta sekolah ramah anak yang akan membahas topik penting dan juga relevan, yaitu kekerasan terhadap perempuan, bullying, pernikahan dini, lalu bagaimana peran sekolah kita sebagai lembaga sekolah ramah anak menangani hal tersebut. Ya pasti teman-teman nggak asing dengan topik-topik yang telah aku jelaskan tadi. Langsung saja. SMA Negeri 1 Kendal berkomitmen untuk seluruh siswanya agar merasa tentram dan juga damai di sekolah. Terkhusus kepada para perempuan nih, kepada para perempuan untuk selalu berkarya tanpa merasa takut akan apapun. Namun teman-teman, seringkali kita masih menjumpai beberapa kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, seperti siswi yang dibully oleh temannya, siswi yang mengalami kekerasan di lingkungan rumah, dan lain-lain. Lalu ada satu nih, yang kita sebagai perempuan itu sering kali mengalami, namun kita tidak sadar bahwa ternyata itu termasuk kekerasan seksual, yaitu catcalling. Ya, kalian gak asing sama catcalling kan pasti teman-teman. Misalnya kita cewek nih ada di kerumunan banyak laki-laki, lalu kita mendengar suara kiu, cewek, kiu, cantik. Ayo siapa yang kayak gitu? Ini cowok-cowok harus digaris-garis. Gak boleh kayak gitu ya teman-teman. Coba gitu. Sudah. Biasanya yang suka nuduh ini bakal kelihatan nih, pasti sering kayak gitu. Jadi itu termasuk pelecehan seksual ya teman-teman. Jadi gak boleh melakukan itu. Entah itu perempuan atau laki-laki dilarang untuk melakukan catcalling. Nah, lalu gimana sih caranya buat mengatasi itu? Sekolah kita mengajarkan empati dan juga saling menghargai dari sejak dini. Lalu sekolah kita juga menyediakan pusat konseling dan juga dukungan penuh terhadap korban-korban kekerasan pada perempuan khususnya. Lalu tahap pertama untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan speak up teman-teman. Berani berbicara adalah salah satu cara, langkah pertama untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, dan pelecehan. Kita harus berani bersuara teman-teman. Kami berkomitmen agar semua korban, entah itu di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, untuk berani melawan. Karena mereka tidak sendirian teman-teman, kita semua bersama. Dan mereka harus tahu bahwa sekolah adalah tempat yang paling aman untuk mereka mencari perlindungan. Mari bersama-sama kita lawan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dengan berbicara. Oke, baik, terima kasih Kak Brilian. Saya akan melanjutkan orasi dari Kak Brilian. Nah, jadi tadi sudah dipaparkan sedikit nih tentang yang namanya bullying. Siapa di sini yang tahu bullying? Ayo, siapa yang tahu? Pasti pada tahu semuanya. Oke, semuanya pasti tahu kan? Nah, jadi bullying itu adalah salah satu tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikologis yang ditujukan kepada seseorang itu secara berulang kali. Bullying itu kan bisa berupa ancaman, ejekan, intimidasi, dan yang lebih parah lagi itu ada kekerasan fisik. Dan juga bullying itu kan tidak hanya merusak mental pada anak, tetapi bullying juga merenggut rasa aman mereka. Seorang yang mengalami bullying itu pasti mereka akan mengalami kekurangan semangat belajar, merasa terisolasi, dan yang lebih parah lagi mereka akan kehilangan kepercayaan dirinya. Sampai ada kasus-kasus yang lebih tragis lagi menyatakan bahwasannya seorang anak yang mengalami bullying itu nanti berakhir depresi dan akhirnya mereka akan mengakhiri hidupnya. Selain bullying, masih ada permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh anak-anak sekarang ini, yaitu ada yang namanya pernikahan dini. Ya, ngomong ya sih sama pernikahan dini. Jadi pernikahan dini juga salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang secara langsung menghalangi hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Seorang anak yang menikah di usia dini itu akan kehilangan kesempatan mereka untuk bermain,
belajar, dan juga menikmati masa kecil mereka. Serta seorang anak yang menikah di usia dini, mereka akan sering mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental, dan juga rentan sekali menjadi korban yang namanya eksploitasi ekonomi dan juga KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sekolah ramah anak menjadi solusi yang harus kita dorong dan kita dukung untuk maju bersama. Sekolah itu kan harus menjadi tempat yang inklusif, di mana setiap anak itu diterima tanpa memandang latar belakangnya, kemampuan akademisnya, atau karakteristik fisiknya. Sekolah yang ramah anak adalah sekolah yang menerima keanekaragaman dan juga melibatkan siswa-siswinya dalam pengambilan keputusan yang sangat berdampak pada mereka. Selain itu, para guru dan juga orang tua itu juga harus bekerja sama dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dengan menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan juga kepedulian sejak dini. Oleh karena itu, mari kita jaga mereka bersama, lindungi hak-hak mereka, dan berikan ruang terbuka untuk mereka berkembang secara maksimal. Bersama-sama kita ciptakan masa depan yang lebih baik lagi, penuh harapan dan tanpa kekerasan. Oke, sebelum kami tutup, saya ada sedikit pantun